Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, Ustazah akan melanjutkan lagi pembelajaran PKN ya. Setelah kemarin kita belajar tentang sejarah yang terjadi sebelum kebangkitan nasional dan juga gerakan-gerakan yang muncul pada saat kebangkitan nasional. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makna dan arti penting kebangkitan nasional. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa betul-betul masuk dan bisa betul-betul kita pahami dan insya Allah nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Baik, berdoa dipersilahkan. Ya, baik, berdoa selesai. Kebangkitan nasional adalah masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan nasional ini ditandai oleh munculnya dan bergeloranya semangat perjuangan yang diawali munculnya organisasi perlawanan kepada penjajah Belanda seperti organisasi Sarekat Dagang Islam dan Budi Utomo. Selain itu juga kebangkitan nasional terjadi lagi pada saat peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Kebangkitan nasional ini ditandai oleh dua hal yang sangat penting bagi Indonesia ya, khususnya dalam perjuangan kemerdekaan membebaskan bangsa dari penjajah ya. Jadi kebangkitan nasional ini adalah momen di mana bangsa Indonesia itu menjadi bangkit ya, karena memiliki rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme. Jadi dengan rasa bersatu, kemudian membentuk satu kesatuan, memunculkan nasionalisme, kemudian perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia itu terus bergelora. Ya, ditandai dengan dua momen penting, yaitu kebangkitan nasional 1908 dan juga Sumpah Pemuda 1928. Jadi di momen Sumpah Pemuda ini adalah betul-betul sebuah satu pengukuhan bahwa Indonesia ini adalah satu negara kesatuan ya. Dan baik, kita akan kita pelajari hari ini adalah tentang makna kebangkitan nasional dan apa sih arti penting kebangkitan nasional bagi kita bangsa Indonesia ya. Nah, sebelumnya ada quote dulu ya untuk hari ini, kehilangan harapan itu lebih buruk daripada kehilangan senjata atau sekedar kehilangan logistik atau makanan. Jadi dalam hidup kita yang paling penting itu kita selalu punya harapan, kita selalu punya keinginan, selalu punya tujuan yang ini kalau kita hilang, kita akan kehilangan arah juga gitu ya. Kita tidak akan bisa mencapai tujuan yang tidak akan mencapai satu keberhasilan tertentu yang kita tentukan ya, karena kita sudah kehilangan harapan. Dan ini lebih buruk daripada kehilangan senjata ataupun sekedar kehilangan logistik atau makanan. Jadi kalaupun kita ketika kita punya harapan, setidaknya kita itu masih bisa berusaha untuk mendapatkan makanan. Tapi kalau kita kehilangan harapan, makan pun terasa tidak terlalu nikmat gitu ya. Jadi yang paling penting kita itu harus selalu punya harapan. Nah, bagaimana makna kebangkitan nasional? Ya, jadi kebangkitan nasional ini dimaknai sebagai atau dimaknai dengan menghidupkan semangat nasionalisme ya. Semangat nasionalisme itu apa? Semangat nasionalisme itu adalah semangat mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Jadi kebangkitan nasional ini harus kita miliki, harus kita maknai sebagai menghidupkan semangat dalam diri kita untuk terus mencintai dan mencintai bangsa dan negara ini ya. Walau bagaimanapun kita ya, kondisi bangsa, walau bagaimanapun kondisi negara kita hari ini, kita tetap harus punya semangat nasionalisme, harus punya semangat mencintai bangsa dan negara kita. Kita harus punya harapan bahwa kedepannya bangsa kita atau negara kita itu akan menjadi bangsa yang maju, akan menjadi bangsa atau menjadi negara yang maju. Dan nasionalisme ini harus senantiasa tertanam meski bangsa ini telah merdeka ya, karena bisa saja nasionalisme itu luntur karena perkembangan zaman ya. Tanpa kita sadari ya, akses informasi yang mudah pada saat ini dengan kecanggihan teknologi yang sedemikian rupa, bisa saja informasi-informasi yang datang dari luar negeri atau dari asing itu bisa melunturkan semangat nasionalisme kita. Dan ini yang harus kita waspadai, walaupun kita di zaman atau di era dengan teknologi yang canggih, dengan sumber informasi yang mudah didapatkan, itu tidak lantas akhirnya membuat kita tidak mencintai atau tidak memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Ya, jadi kita harus terus memelihara nasionalisme dalam diri kita. Kita harus senantiasa memelihara rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita.
ya. Dan kebangkitan nasional ini dimaknai sebagai perkataan kesatuan di antara masyarakat Indonesia, ya. Jadi bagaimana tidak gitu, pada saat itu awalnya kan negara Indonesia itu belum terbentuk, masih masih berbentuk daerah-daerah, ya. Daerah-daerah berbentuk kerajaan-kerajaan, tapi dengan momen kebangkitan nasional ini semua suku, semua daerah akhirnya bersatu membentuk satu kesatuan negara Republik Indonesia. Ya, dan ini menjadi momen gitu ya untuk menentukan satu kesatuan, satu persatuan, atau momen untuk membentuk persatuan dan kesatuan, ya, di antara masyarakat Indonesia. Dan apa sih arti penting kebangkitan nasional itu gitu ya? Kenapa kebangkitan nasional ini menjadi sebuah momen penting untuk kita? Apa maksud dan artinya itu? Nah, kita akan bahas. Nah, ini yang pertama yang harus kita garis bawahi bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang melupakan sejarah, ya. Kata Soekarno, jas merah, ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kita tahu gitu ya, masa kebangkitan nasional ini memulai perjuangan tanpa mempergunakan kekuatan fisik, ya, dan tanpa mempergunakan kekuatan senjata. Jadi beda dengan perjuangan atau perlawanan yang dilakukan beberapa tahun atau beberapa puluh tahun dari momen kebangkitan nasional, ya, dulu gitu kan, itu perlawanan terhadap penjajah itu masih dilakukan menggunakan senjata dan masih menggunakan peperangan. Dan di antara semua peperangan itu kita ada momen menang dan ada momen kalah. Tapi karena kita masih belum berhasil mengusir penjajah, bisa dikatakan masih banyak momen kekalahannya, ya. Jadi, nah, pada saat kebangkitan nasional ini melihat para pejuangnya gitu ya, ketika melihat perbedaan kekuatan militer, ya, yang ada di Indonesia dengan yang dimiliki oleh Belanda ini cukup jauh perbedaannya, sehingga tidak memungkinkan untuk bisa mengusir penjajah pada saat itu, ya, karena kemampuan militer kita, ya, dari segi logistik, dari segi kekuatan alat-alatnya gitu ya, itu tidak secanggih yang dimiliki Belanda. Jadi pada saat itu masih banyak perlawanan dari rakyat itu, peperangannya menggunakan bambu runcing atau misalnya pedang, ya, kemudian juga panah dan sebagainya. Sedangkan di kubu lawan, di kubu penjajah itu mereka sudah pakai meriam, sudah pakai senjata atau senapan senapan api gitu ya. Nah, jadi begitu banyak perbedaan yang pada akhirnya itu membuat kita tidak bisa mengusir penjajah pada saat itu. Dan akhirnya kaum terpelajar atau orang-orang yang berpendidikan itu akhirnya membuat satu perjuangan yang mereka bisa lakukan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan kekuatan fisik, yaitu adalah mereka membuat bangsa ini lebih cerdas, ya. Dengan cara apa? Dengan cara memajukan pendidikan dan pengajaran, ya, untuk menghidupkan apa? Ya, untuk menghidupkan rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Karena kalau misalnya kita tidak punya rasa kebangsaan dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia, akan sulit kita untuk bangkit. Kenapa? Karena kita tidak punya alasan kenapa kita harus bangkit. Ya, jadi kalau kita melihat diri kita pada saat ini, pada hari ini, mungkin kita yang tinggal dengan nyaman di rumah, ya, kita nyaman untuk sekolah, nyaman untuk menikmati kegiatan sehari-hari, dan begitu banyak gitu ya, bisa liburan, bisa dan sebagainya, banyak kenyamanan-kenyamanan, maka bisa saja gitu ya, hal itu tuh membuat kita terlena dan lupa bahwa banyak sekali atau masih ada orang di sekitar kita yang tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati. Dan dari sanalah melihat gitu ya, saudara-saudara kita yang memiliki mendapatkan perbedaan kondisi itu bisa menimbulkan semangat kebangkitan dalam diri kita. Dan itu dimulai dari mana? Ya, dimulai dari pendidikan, ya. Kita harus menjadi orang yang cerdas, kita harus menjadi orang yang maju, yang punya harapan, ya, karena harapan ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang berpendidikan, yang cerdas. Karena orang yang tertindas, mereka biasanya sudah berdamai dengan kondisi mereka bahwa mungkin gitu ya, mereka itu dilahirkan memang untuk ditindas, sehingga mereka tidak punya harapan untuk bisa melawan dari penjajahan atau dari kezaliman atau dari penindasan yang mereka dapatkan, ya. Jadi memulai perjuangan dengan memajukan pendidikan dan pengajaran ini adalah salah satu membentuk fondasi untuk langkah-langkah yang akan dilakukan di kehidupan yang akan datang, ya.
Dan inilah arti penting kebangkitan nasional ya tahun 1908 bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, arti penting dari kebangkitan nasional ini adalah akhirnya kita berhasil mewujudkan persatuan Indonesia ya. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Ya, persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen untuk membentuk menjadi satu. Ya, jadi dari berbagai daerah yang berbeda-beda budaya, yang berbeda bahasa, yang berbeda kebiasaan, ya orang Sumatera beda dengan kondisi di orang Jawa, ya beda dengan di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Nusa Tenggara, bahkan di Bali gitu kan, itu punya perbedaan-perbedaan yang sebetulnya sangat berbeda ya dari segi bahasa ataupun dari segi kebiasaan. Tapi karena mereka membentuk satu kesatuan ya, dan ini akhirnya ketika satu kesatuan ini dikumpulkan, kita itu bisa eksis terus ya sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak terusir seperti saudara-saudara kita di Amerika ya. Amerika itu sebetulnya adalah negara yang mereka ini bukan bule-bule zaman yang bule-bule sekarang yang tinggal itu ya, yang rambutnya blonde atau misalnya yang tinggi besar gitu ya, warna kulitnya putih. Mereka itu aslinya orang Eropa, mereka itu aslinya orang Inggris. Mereka itu sebetulnya keturunan dari penjahat kriminal-kriminal atau tahanan-tahanan dari Inggris. Jadi orang Inggris pada saat itu mereka memenjarakan para kriminal yang dari Inggris, yaitu dipenjarakannya di Amerika. Jadi buangan Amerika itu adalah orang-orang buangan dari Inggris. Dan Amerika ini sebetulnya bukan tanah kosong ya. Jadi seperti pada saat kita ditemukan oleh Belanda pada saat itu, kemudian mereka kan akhirnya memonopoli kita ya dari segi perdagangan. Nah, kalau di Amerika itu suku asli yaitu suku Indiannya itu mereka mengalami genosida atau penghapusan suku dan ras ya. Jadi ketika orang-orang Eropa pada saat itu sampai di Amerika, yang mereka lakukan itu bukan perdagangan sebetulnya ya. Kalau kita mah di Indonesia terjadi perdagangan gitu ya, interaksi perdagangan antara penjajah ya pada saat itu orang Eropa dengan kita. Nah, tapi kalau di Amerika ini terjadi penghapusan suku dan ras, yaitu suku Indian itu ya. Jadi ketika mereka sekarang itu sudah terpinggirkan, hanya sebagian kecil yang bertahan dan mereka tuh dianggapnya sebagai orang ya bukan suku asli gitu. Jadi dianggapnya yang asli itu adalah orang-orang yang sekarang yang dari Eropa ya. Kemudian nah mereka berhasil dan mereka akhirnya suku Indian ini harus terpinggirkan, harus tidak bisa menikmati gitu ya tanah lahirnya itu sebagai tanah kelahirannya gitu, karena dirampas dan direbut oleh ras dan suku bangsa lainnya. Dan alhamdulillahnya gitu kita sebagai Indonesia ini bisa berhasil melawan, bisa berhasil untuk mencegah hal itu terjadi ya. Bisa saja dulu gitu ketika tidak ada perlawanan yang berarti dari para pahlawan dulu, bisa saja negara Indonesia ini tidak akan ada. Bisa saja negara Indonesia ini dikuasai oleh orang-orang Eropa. Seperti halnya tadi ya Amerika dan juga Australia. Australia itu suku aslinya bukan bule-bule yang kita lihat zaman sekarang ya. Mereka itu adalah aslinya itu suku aborigin yang mirip-mirip orang Papua. Nah, jadi ketika orang Inggris atau orang Eropa itu sampai di Australia, yang mereka lakukan itu adalah memerangi suku-suku yang asli dan lahir dan tinggal di sana. Jadi, nah kita bersyukurnya gitu, kita harus bersyukur gitu, kita harus berterima kasih kepada para pahlawan kita. Betapa dulu itu mereka berhasil bersatu dan menindas atau berhasil bersatu dan mengusir para penjajah gitu ya. Dan kesatuan ini akhirnya hasil perkumpulan yang tadi yang menjadi satu dan utuh ya. Dengan demikian kesatuan ini erat hubungannya dengan keutuhan. Jadi ketika utuh kita itu sulit untuk dipecahkan, sulit untuk dilawan gitu ya. Dan persatuan dan kesatuan ini mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Jadi persatuan dan kesatuan ini bersatunya macam-macam corak ya. Jadi kita juga bersatu gitu dari beberapa perbedaan, baik tadi suku, ras, agama gitu kan,
kebiasaan, adat istiadat, keseniannya juga, atau ya budaya-budaya yang sehari-hari juga berbeda-beda gitu kan. Nah, tapi ketika bersatu ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yang bulat, utuh, dan sulit untuk dipecahkan. Nah, ini adalah hasil dari kebangkitan nasional yang dulu diperjuangkan oleh para pahlawan zaman dulu gitu. Nah, pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah menjadi faktor kunci ya untuk menjadi sumber semangat ya, sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Dan ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi bunyinya, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi kemerdekaan yang kita dapatkan itu bukan karena kita berdiri sebagai suku masing-masing gitu ya, kita punya kepentingan tersendiri, tidak, karena kita menyatukan apa yang menjadi harus bersatu walaupun kita berbeda-beda. Karena dengan persatuan ini kita berhasil meraih kemerdekaan kita. Ya. Nah, tentu tahap-tahap pembinaan persatuan yang kita miliki itu tidak mudah ya untuk dibentuk, dan butuh waktu puluhan tahun gitu ya untuk membentuk satu kesatuan ini. Yang pertama ya, yang harus yang mengawali persatuan ini adalah kita punya perasaan senasib. Ya. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi perasaan senasib apa yang kita miliki gitu dulu ketika kita harus bersatu? Ya sama-sama kita ini karena sama-sama ditindas. Jadi Belanda itu berhasil menjajahnya ke seluruh daerah tuh di Indonesia. Nah, ketika seperti itu seluruh rakyat Indonesia memiliki nasib yang sama, yaitu mereka ditindas, mereka dizolimi. Ya, kita dizolimi, kita ditindas. Nah, dengan perasaan kita nggak mau ditindas, kita nggak mau dizolimi, kita ingin punya hak untuk bersuara, kita ingin punya hak untuk merdeka, menjadi manusia yang sesungguhnya, itu manusia yang merdeka. Maka dengan perasaan yang sama ini, akhirnya kita itu bisa bisa bersatu gitu ya. Jadi karena perasaan senasib ini ya dapat muncul ya karena faktor keterikatan tadi terhadap tempat kelahiran atau menghadapi masalah tertentu, karena kita sama-sama lahir di Indonesia ya. Kemudian walaupun berbeda-beda tapi kita tadi punya keterikatan karena sedang menghadapi masalah yang sama, yaitu sedang dijajah ya. Dalam kurun sejarah bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini yang mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia ya. Karena kita pengen sama-sama merdeka, akhirnya kita bersatu, yuk kita kumpulkan kekuatan. Karena memang yang menjadi kekuatan itu adalah satu gerakan yang bersatu, terukur, terencana. Ingat kata Ali bin Abi Thalib ya, mengatakan bahwa kejahatan yang terstruktur atau yang terorganisir dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi kalau misalnya Belanda ini mengorganisasi atau mengorganisir penjajahannya itu dengan baik, nah kalau kita tidak melawan dengan satu kekuatan yang terorganisir juga akan sulit untuk mendapatkan atau akan sulit untuk bisa berhasil mengusir penjajah gitu ya. Jadi perasaan senasib ini yang akhirnya memulai atau mempelopori persatuan Indonesia. Nah, dengan perasaan senasib yang sama akhirnya muncul kebangkitan nasional. Ya, jadi sama-sama orang Serikat Dagang Islam nih dibentuk untuk berjuang di bidang ekonomi. Budi Utomo dibentuk untuk berjuang di bidang pendidikan. Muhammadiyah juga sama, pendidikan Islamnya ada, ya. Kemudian Persis itu dibentuk untuk melalui diskusi-diskusi Islam. Kemudian Perhimpunan Indonesia Parties ya. Kemudian NU juga sama. Nah, ini yang kemudian muncullah kebangkitan nasional tadi karena sama-sama membuat satu kegerakan perjuangan yang lebih baik yaitu dengan cara pengajaran dan pendidikan tadi ya. Dan kebangkitan nasional ini adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari ya kondisi atau potensi sebagai sesuatu bangsa ya. Jadi tadi dengan dibentuknya organisasi-organisasi muncullah gitu ya satu kesadaran bahwa kita ini berpotensi untuk bisa melawan dan mengusir penjajah.
Ya, ciri dari kebangkitan nasional ini adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. Jadi ciri-ciri kita mengalami kebangkitan nasional ini, kepentingan kita sama sebagai satu bangsa, bukan sebagai suku-suku di daerah-daerah yang berbeda gitu ya. Karena kan dulu peperangan yang melawan penjajah itu masih per daerah. Nah, dengan adanya kebangkitan nasional, kita sudah bersatu sebagai satu kesatuan. Nah, kemudian tahap selanjutnya yang membentuk persatuan Indonesia ini adalah Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda ini adalah momen sebagai penegas ya, bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara ya yang memiliki identitas dan dicintai oleh rakyatnya. Dan Sumpah Pemuda ini berhasil ya untuk menelurkan sumpah ya, atau sumpah yang harus jadi satu momen gitu ya, atau satu satu kalimat atau beberapa kalimat yang memang itu akan menyatukan kita, dan itu akan menjadi pengingat kita untuk menyadari bahwa kita sudah terikat satu sama lain sebagai bangsa Indonesia. Dan inilah isi Sumpah Pemudanya. Jadi yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Jadi kita nih yang ada di Indonesia sudah mengikrarkan atau sudah bersumpah bahwa kita, usadah kalian gitu ya, itu adalah putra-putri Indonesia yang mengaku bahwa kita ini punya tanah air satu, ya tumpah darah kita itu yaitu tanah air Indonesia. Dan kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Kita ini satu bangsa, walaupun kita beda suku, kita beda agama misalnya, tapi kita punya satu kesamaan, yaitu satu bangsa Indonesia. Kemudian kita yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia ya. Jadi walaupun tiap daerah punya bahasanya masing-masing, tapi ketika kita bertemu sebagai bangsa Indonesia, kita bisa berkomunikasi juga, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Dan ini tiga sumpah ini adalah menjadikan ya, tiga sumpah ini adalah sebagai momen bersatunya bangsa Indonesia. Dan terakhir, ini dari tahap yang terakhir ya, persatuan Indonesia adalah tahap proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dan ini menjadi titik puncak dari perjuangan rakyat Indonesia ya, yang mana rakyat ini punya semangat dan persatuan dan kesatuan yang tercermin ya dalam proses meraih kemerdekaan. Jadi tidak ada lagi golongan yang mendahulukan kepentingan ketika proklamasi kemerdekaan ini dibentuk atau dilakukan. Jadi bagaimana pada saat orang-orang atau para tokoh-tokoh di seluruh daerah ini berkumpul di Jakarta untuk merumuskan dasar negara dan juga undang-undang dasar atau konstitusi ya. Dan ini mereka awalnya mungkin punya kepentingan, ada yang ingin ditambahkan A, B, C, D, tapi demi ya semangat persatuan dan kesatuannya ini, karena muncul ya semuanya itu, akhirnya mereka bisa menyamakan satu suara ya. Dan atas semangat persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia, akhirnya negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka itu terbentuk pada saat 17 Agustus 1945 atau Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua ya, arti penting kita sebagai bangsa Indonesia adalah kita punya kebanggaan ya. Jadi kita harus bangga ya, harus bangga sebagai orang Indonesia ya. Kenapa kita harus bangga? Alasan utamanya karena kita lahir dan tumbuh di Indonesia. Apakah orang Indonesia yang tinggal di luar negeri tidak boleh bangga? Ya harus bangga juga. Walaupun mereka tidak lahir dan tidak besar di Indonesia, ketika mereka punya darah Indonesia, mereka juga harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Apalagi kita yang tinggalnya di Indonesia, lahirnya di Indonesia gitu ya. Dan modal utama untuk tetap tegaknya NKRI ini kan adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Nah, persatuan ini tidak akan kuat kalau kita tidak punya kebanggaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi kadang ada orang yang merasa malu dan minder gitu ketika mereka pergi ke luar negeri ya, kemudian mereka berinteraksi dengan orang-orang luar negeri ya, mereka malu gitu karena mungkin tidak ada kebanggaan dalam dirinya sebagai bangsa Indonesia. Dan apa yang membuat kita bangga gitu ya sebagai bangsa Indonesia? Yang membuat kita bangga adalah karena kita yakin ya, karena kita tahu bahwa Indonesia ini punya kelebihan-kelebihan yang menjadi keunggulan ya.
atau keunggulan-keunggulan yang menjadi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia apa saja. Nah, ini keunggulan-keunggulan ini yang bisa kita banggakan lah ya, seperti itu. Yang pertama, kita tuh punya semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Mendorong bangsa ini untuk menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Jadi pada saat Jepang menyerah kepada Amerika, kita tuh berhasil mengumpulkan suara, mengumpulkan massa, mengumpulkan persatuan atau bersatu dan menjadikan satu kesatuan untuk bisa lepas dari penjajahan ya. Kalau kita pada saat itu momennya terlambat gitu ya, tidak update gitu, bisa jadi kita itu masih di bawah ketiak Belanda ya. Dan ini kita harus berterima kasih gitu kepada para pahlawan yang mau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. Ya, contohnya adat istiadat. Ya, kita beda gitu, ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara satu suku dengan suku yang lain. Ya, mungkin di suku di Jawa gitu, kalau misalnya ada momen mauludan itu suka ada gerobak maulud gitu yang bikin makanan sampai ke atas. Nah, itu mungkin terjadinya hanya di Jawa saja gitu, tidak ada di daerah yang lain. Itu adat istiadat gitu ya. Belum lagi misalnya kita punya bahasa yang berbeda-beda ya, bahasa Sunda saja gitu ya, bahasa Sunda yang kini kita gunakan di orang Sukabumi gunakan itu mungkin akan berbeda dengan orang Bandung gunakan ya, atau lebih berbeda lagi dengan yang digunakan di Bogor gitu ya. Saking beragamnya gitu ya bahasa yang kita punya, belum lagi dengan daerah lain mungkin kalau kita ngobrol bahasa Jawa gitu kan beda juga gitu ya. Kayak gitu kita tuh punya keanekaragaman ya akan perbedaan-perbedaan ini ya. Di agama juga sama, di kesenian juga sama. Dan ini perbedaan ini harus membuat kita bangga karena bule itu gitu ya, orang-orang luar negeri itu, orang-orang asing itu, mereka ada yang mencintai keanekaragaman ini ya, baik itu adat istiadat, bahasa, agama ataupun kesenian. Yang selanjutnya itu adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi semboyan ini yang harus dijadikan pengingat gitu ya, pengingat bahwa kita ini adalah orang yang berbeda, tapi kita akan tetap bersatu kan gitu ya. Dari di Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Jadi walaupun kita punya suku-suku yang berbeda gitu antara satu suku dengan yang lain, ataupun misalnya beda agama ya, beda kebiasaan ya, tapi hal-hal tersebut kita bisa lupakan, bisa kita abaikan gitu ya. Kita bisa fokus bahwa kita ini satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia, walaupun kita punya banyak perbedaan, tapi selama kita bisa saling menghargai ya, tapi kita bisa memandang satu sama lain dan bisa tetap utuh gitu. Nah, yang keempat, kebanggaan atau keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Jadi sudah sangat terkenal di orang-orang asing bahwa kalau kita datang ke Indonesia, orang-orangnya ramah gitu ya. Ini satu keunggulan. Jadi yang membuat orang lain suka untuk datang ke Indonesia adalah karena orang-orangnya ramah ya. Cuman kadang ada beberapa yang suka over gitu ya. Jadi terlalu ramah yang mungkin jadi bisa merugikan negara ini juga ya. Bisa dimanfaatkan gitu ya, bisa dimanfaatkan orang Indonesia ini kalau sudah ramah banget. Tapi nggak apa-apa, kita ramah kepada orang lain itu bagus ya. Dan ini menjadi nilai plus di mata orang-orang asing. Jadi kalau sudah dulu pernah tahu gitu ya satu cerita orang Indonesia yang kuliah di Jepang, ada di YouTube gitu ya, dia juga vlog, dia menceritakan menceritakan pengalamannya sebagai orang yang tinggal di Jepang. Ya, dan tinggal di Jepangnya bukan di kota-kota besar ya seperti Tokyo, Osaka gitu. Itu kan dua kota itu mungkin banyak orang asing dan orang-orang Jepang sudah terbiasa dengan keberadaan orang asing. Nah, dia ini ditempatkan di Hokkaido. Jadi di Hokkaido dia bisa bahasa Jepang, tapi mungkin kemampuan bahasa Jepangnya itu belum sebaik orang Jepang gitu ya. Nah, orang-orang Jepang itu karena mereka ini punya sifatnya seperti itu ya, rasis gitu mereka itu. Jadi ketika ada orang asing yang masuk ke negara mereka, kan orang asing ini mungkin tidak bisa bahasa Jepang ya. Jadi mereka itu akan terus berbicara menggunakan bahasa Jepang. Ya biar apa? Biar nggak ngerti. Artinya
orang asing ini akan diabaikan ya, tidak dibantu lah gitu ya untuk bisa memahami kehidupan berada di negara itu ya, di Jepang pada saat itu. Bahkan sampai pernah katanya di satu momen pesta gitu dia tuh berkumpul dengan teman-temannya orang Jepang. Teman-teman orang Jepang itu ngobrol pakai bahasa Jepang, ada kalimat yang tidak dia pahami, kemudian dia nanya ke temannya, maksudnya ini apa sih kata-kata ini gitu kan. Nah, begitu ditanyakan seperti itu oleh orang Indonesia ini, orang Jepangnya ngomong seperti ini. Oh iya ya, maaf, kamu memang tidak paham ya bahasa ini. Nah, jadi tidak dibantu, dijelaskan, tapi malah diolok-olok, dibully ya, ditindas. Itu karena mereka rasis ya. Jadi orang Jepang itu rasis, orang Korea juga sama gitu. Banyak orang asing yang dibully, yang ditindas oleh orang-orang di Asia Timur itu gitu kan. Nah, tapi alhamdulillahnya di Indonesia ini bisa ramah ya. Jadi nggak apa-apa kita pertahankan keramahan kita, karena sikap ramah ini bisa membuat orang lain nyaman dan baik gitu ya untuk kita pelihara. Yang kelima itu karena negara Indonesia ini letak wilayahnya strategis ya, menyebabkan Indonesia ini berada pada posisi silang dunia, sehingga Indonesia ini menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Jadi posisi kita itu strategis ya. Dulu aja kita punya pelabuhan internasional ya di Selat Malaka. Ya, jadi ini adalah keunggulannya gitu ya, sebagai yang punya wilayah strategis ya, ada di ekuator ya, ini bisa menjadi pusat sebetulnya ya. Yang keenam, keindahan Indonesia tidak dapat disangsikan lagi ya, jelas ya. Keindahan Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, bahkan di berbagai daerah itu banyak keindahan-keindahan yang sebetulnya lebih indah Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Jadi sebelum kita punya keinginan untuk bisa traveling ke luar negeri gitu ya, ke negara-negara luar, kita harus punya keinginan juga untuk bisa traveling di negara sendiri ya. Dan traveling di negara sendiri itu nggak murah gitu. Kalau misalnya kita mau main ke Raja Ampat gitu ya, nah itu biayanya tidak semurah kalau kita mainnya ke ke Malaysia atau ke Singapura ya. Nah jadi itulah gitu perbedaannya, dan keindahan Indonesia ini luar biasa. Nah ini yang bisa menjadikan kita cinta kepada negara ini. Bahkan kita ingin menjaga negara ini dari kerusakan-kerusakan yang sedang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain kepada kita gitu kan. Belum lagi kita punya keanekaragaman flora, tumbuhan gitu ya, atau fauna. Itu banyak hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan yang unik yang mungkin di beberapa negara itu tidak ada gitu. Jadi kita harus bangga gitu ya seperti ini. Kemudian wilayah darat dan laut Indonesia ini sangat luas ya, betul gitu ya. Kita ini adalah negara kepulauan, jadi perairannya juga luas, daratannya juga luas. Dan ini sebetulnya jadi modal kita untuk menjadi bangsa yang sejahtera. Ya, cuman poinnya sampai saat ini kalau menurut Usada, kesejahteraan bangsa Indonesia ini belum mencapai titik minimalnya ya. Jadi masih banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan ya. Padahal harusnya mereka itu bisa sejahtera ya. Harusnya kita ini bisa ya, kayak negara Brunei Darussalam itu negaranya kecil. Nggak ada sumber alam yang kaya, itu nggak ada ya. Mereka kecil, tapi negara Brunei itu adalah salah satu negara yang berhasil sukses gitu ya secara ekonomi, dan ada santunan dari pemerintah kepada rakyat Brunei itu dikasih uang tiap bulan gitu kan. Jadi saking ya kayaknya kita mah tidak bisa siap bulan ya, walaupun janji para politikus itu ya bisa memenuhi itu gitu. Bahkan menjadi amanah undang-undang dasar juga, kita harus bisa atau pimpinan itu harus bisa mengembangkan ya, harus bisa menjamin lah ya, harus menjamin ekonomi dari orang-orang duafa gitu ya. Nah itu kalaupun kita menilai ya wilayah darat dan laut kita yang sangat luas ini dan harusnya menjadi modal kesejahteraan, tapi tidak. Nah kita harus bisa menilai, mengevaluasi, dan kita harus bisa berkontribusi agar memang kita betul-betul menjadi bangsa yang sejahtera. Dan yang terakhir, keunggulan yang terakhir ini adalah tanah dari Indonesia ini subur ya, dan kaya akan alam, sumber daya alam ya. Bahkan dulu ada lagunya gitu kan, yang dinyanyikan oleh Kus Plus ya. Ini kata-katanya, bukan lautan hanya kolam susu,
kail dan jala cukup menghidupimu. Jadi kita ini lautnya itu bukan laut katanya gitu ya, saking ku kayanya gitu, saking ku bagusnya. Kita ini lautannya tuh kayak kolam susu gitu kan. Dan bahkan kalau kita cuman punya kail dan jala gitu ya, alat pancing kayak itu atau alat untuk menyaring gitu kan, itu bisa menghidupi kita itu ya, saking kayanya gitu kan. Tuh kan, tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Jadi nggak usah nyari, mereka datang sendiri ke kita gitu. Saking banyaknya gitu ya. Dan ini harusnya menjadi keunggulan dari negara kita itu yang bisa dimanfaatkan betul-betul mengembangkan ekonomi dari bangsa ini ya. Kenyataannya secara ekonomi, secara kekayaan alam kita itu masih dikuasai oleh asing, dan yang diuntungkannya hanya mereka saja gitu kan. Belum lagi oleh para pengkhianat bangsa ya. Jadi mereka menguasai gitu ya alam di Indonesia, mendirikan perusahaan tambang, tapi keuntungannya untuk mereka. Sedangkan negara ini tidak mendapatkan banyak keuntungan. Nah, itu yang jadi bahaya ya. Jadi ini adalah makna penting dan arti penting bagi makna kebangkitan nasional dan arti penting kebangkitan nasional ya. Jadi utamanya kebangkitan nasional ini harus membentuk persatuan dan kesatuan ya dari Indonesia sebagai bangsa. Nah, kita nih bagaimana nih, kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini tetap utuh. Ya, kita sudah merdeka betul ya, kita sudah mengalami kebangkitan nasional betul, tapi kita harus memelihara kemerdekaan ini. Dan pemeliharaan terbaik itu adalah menjaga kesatuan dan persatuan ya, menjaga persatuan dan kesatuan. Tapi hari ini banyak orang-orang yang justru sebetulnya tindakan-tindakan mereka ini bisa menyebabkan pecahnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, contohnya rasisme yang dilakukan oleh beberapa orang hari ini ke suku tertentu, ini bisa menyebabkan terjadinya perpecahan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dan ini bukan berita yang baik gitu ya, ketika terjadi perpecahan antara satu suku dengan suku yang lain gitu kan. Nah, bagaimana caranya gitu ya untuk bisa menjaga persatuan? Yang pertama, kita harus jadi orang yang cerdas ya. Orang yang cerdas itu tidak mungkin bisa dibodohi, tidak mungkin bisa disetir untuk melakukan perpecahan ya. Jadi kalau kita cerdas, kita tahu apa yang harus kita lakukan, tidak mengekor atau membebek ya dari orang-orang tertentu ya. Nah, jadi tugas kita sebagai pelajar ya, terutama kalian itu harus terus belajar, harus menjadi orang yang cerdas sehingga bisa membedakan mana informasi yang tidak tepat, mana informasi yang tepat ya. Sehingga tidak muncul komentar-komentar kita yang salah gitu ya, sehingga bisa menimbulkan perpecahan. Yang kedua itu ya tidak boleh melakukan rasisme gitu kan. Jadi tidak boleh gitu kita rasis sama orang lain, terutama oleh suku yang mungkin beda secara fisik, itu sangat berbeda ya. Contohnya Papua gitu kan, mereka itu kulitnya hitam, kemudian ya bentuk fisik seperti itu. Lantas tidak boleh menjadi itu jadi alasan kita untuk menghina mereka. Mereka punya keunggulannya dan itu adalah sebaik-baik penciptaan dari Allah untuk mereka. Ya, bisa jadi menurut kita buruk ya, karena kita pandangan manusia itu penuh dengan hawa nafsu ya. Nah, kalau kita melihat melihat perbedaan saudara kita itu ya indah gitu. Iya, mereka manusia atau manusia yang diciptakan dengan sebaik-baik penciptaannya. Jadi jangan merasa kita lebih ganteng kemudian kita jadi berhak mengatai orang lain jelek, mirip gorila gitu ya, gorila atau kera, monyet dan sebagainya, dimirip-miripin dengan binatang gitu. Padahal bisa jadi mereka itu lebih istimewa dibanding kita ya di mata Allah. Jadi jangan kita berlaku rasis gitu ya. Misalnya nih yang sering dilakukan oleh anak-anak sekolah, ngatain orang-orang kampung itu jamet ya. Jadi itu bisa jadi membuat orang sakit hati dan bisa membuat persatuan dan kesatuan kita itu jadi pecah ya, tanpa kita sadari ya. Nah, jadi ini PR kita ya untuk bisa menjaga diri kita dari kerasisan. Kemudian selanjutnya juga yang harus jadi catatan, bagaimana kita merawat kepersatuan Indonesia ini, kita harus bisa saling menghormati dan menghargai sebagai manusia ya. Jadi ketika ada orang yang punya pendapat ya, hargailah gitu pendapat mereka.
atau pilihan mereka itu hargai, ya, hormati, hargai. Nah, ini yang bisa memupuk persatuan Indonesia untuk terus subur dan bisa mendapatkan keuntungan gitu ya dari persatuan kesatuan ini gitu kan. Nah, ada banyak cara ya untuk menjaga kesatuan dan kesatuan kalian bisa temukan di sekitar kalian, atau kalian punya pendapat yang berbeda dengan Usadah. Nah, silahkan itu ya itu dilakukan untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan ini ya. Nah, baik, untuk materi hari ini cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian ya. Mudah-mudahan ilmunya ini jadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.